Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selayang pandang saya ulang lagi, barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, binasalah dirinya. Maka simpulnya, mengenal diri yang kita kenal, itulah diri kita. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun. Artinya diri kita ini yang tidak punya kuasa atau lemah, yang tidak punya kehendak, yang dia itu bodoh. Diri kita ini mati. Yang kelima, kita ini peka, kita ini tidak melihat, kita ini bisu. Ya, itulah diri kita. Kalau kita mau mengenal Allah, tentu kalau kita ini nggak ada, yang ada ini siapa? Kan begitu tadi ya. Maka yang ada ini nyatalah sifat Allah, ya, yang nyata. Ya, nyatalah sifat Allah yang nyata. Jadi yang nyata di diri kita ini, ya, kalau dibawa ke sholat, yang berdiri itu kudrat, ya, yang ruku itu iradat, yang berkata-kata itu kalam, yang melihat itu. Nah, artinya aktivitas sholat itu, yang aktif itu adalah sifat Allah itu. Nah, sedangkan ya, setelah kita tahu itu, kita disuruh Nabi lagi, mutu qabla anta mutu. Artinya matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maksudnya apa? Jangan lagi ada pengakuan diri kita atau keakuan. Ya, jangan lagi kita akui kudrat itu kita punya, iradat itu kita punya. Udahlah, udah berhentilah kita. Karena gara-gara itu kita selama ini menjadi fasik. Iya kan? Kafir kita. Karena merampok hak Allah, bukan kita punya, kita akui punya kita. Kan maling itu. Udahlah, cukup itu. Kita sekarang bertobat. Kata Nabi, matikan. Ya, artinya matikanlah keakuan kau, egomu itu, kesombongan kau itu. Iblis kan gara-gara kesombongan keakuan dia, itulah dia dari surga diusir. Ya, dia dari surga sombong. Ketika disuruh sujud sama Adam, dia nggak mau sujud. Dia jawab ana khairum minhu, kan keakuan dia. Sombong itu namanya. Maka diusir. Jadi kalau kita ini sombong di dunia, mau masuk ke surga, itu bisa komplain nanti iblis. Aku aja di surga sombong kena sepak. Kan gitu ya. Nah, jadi cuma dimuliakan Allah, belajarlah kita untuk menghilangkan keakuan diri itu. Dengan cara apa? Ya, coba kita simak ini. Sekarang kalau kita paham Allah yang nyata, ya, kalimatnya gini, apakah Allah yang nyata atau kita yang nyata? Kalau analisis saya, Allah lah yang nyata, sedangkan kita gaib. Kan gitu dia ya. Allah lah yang nyata, kita gaib. Selamanya ini bagaimana? Selama kita misalnya belum kita ngaji, Allah lah yang kita gaibkan, kitalah yang nyata. Kalau sekarang nggak gitu lagi. Makanya Pak begini, lihat, kalau di awal kita mengaji dari surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, akulah di dalam diri kamu. Awal ngaji boleh membilang begitu menurut ayat tadi.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu tapi tak pernah kamu pikirkan. Taulah kita yang di dalam diri. Kan gitu? Nah, itu awal mengaji. Kalau dalam mengamalkan, bukan Allah di dalam diri kita, ingat ini, tetapi kitalah di dalam diri Allah. Nah, gitu dia, Pak. Aku tanya, isinya ini apa? Teh. Kenapa nggak nampak tehnya? Yang nampak kan gelasnya. Paham tuh kan maksudnya? Nasi kotak, kalau dia belum dibuka, yang nampak kan kotaknya, nggak isinya. Maksudnya Pak, mulailah kita yang kita lihat sifat itu. Hilangkan kebiasaan melihat diri aku ini. Nah, ini coba dianalisis gitu, dipahami pelan-pelan. Karena bukan Allah di dalam diri kita. Kalau Allah dalam diri kita kan bisa pemahamannya jelek itu. Ih, bertempat Allah kan gitu. Nah, sekarang ini Pak, supaya yang nampak Allah di diri, maka kalimatnya kitalah di dalam bentuk kalimat. Sebenarnya kita udah nggak ada, yang ada sekarang ini udah selesai sih sebenarnya. Rasakan. Nah, inilah makna tadi saya bilang, pernahkah kita berpisah dengan Allah? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Dekat. Makna dekat di situ ya sebenarnya masih Al-Quran pun nutupin. Sebenarnya kalau dekat berarti masih ada dua. Yang dekat itu berarti masih ada jarak. Fa ini qarib. Nah, itu dia. Sebenarnya kita nggak yang ada di Pak dia lah. Ya Allah, makanya Pak, innalillah wa inna ilaihi ji'un. Yang datang tuh dia Pak, yang pulang tuh dia. Kita nggak ada. Justru kalau kita merasa keakuan kita merasa ada, kita merasa kuasa, kita merasa berkehendak, kita merasa kita hidup, kita mengetahui. Sudah Pak, maaf, kalau ini cerita kematian, itulah berlaku hukum cabut mencabut itu Pak. Karena kau merasa kau ada, dicabut. Bagaimana sakitnya napas itu, maaf, ruh itu dicabut, ya bagaikan kambing yang hidup dikulitin. Ya kan? Ya, sakit lah. Sakit. Maka kalau kita istiqomah dalam kaji ini, dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah, maka tidak ada hukum cabut mencabut berlaku sama kita Pak. Kita hanya pulang. Nah itu nggak berlaku. Ya, mati itu kan ada 4 macam. Mati orang syariat, jasadnya busuk. Mati orang tarekat, mengecil. Mati orang hakikat, ya kan, jasadnya itu diangkat Allah, digali kuburnya itu Pak, nggak ada dia di situ. Kalau orang makrifat, sama-sama kain kapannya pun nggak ada di situ. Kenapa? Nggak, mana mungkin Allah menghinakan diri dia sendiri. Nah, bayangkan Pak, kita ini sekarang siapa kita ini? Iya, peganglah itu. Kalau merasa juga kita ini dengan kaji ini nggak pede juga, wah hancurlah. Tak tahu lah aku apalagi yang harus kita pegang. Kita ini kan pandai, kalau ada petir baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya itu? Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana menerjemahkan berlindung? Kalau hanya baca auzubillahi, petirnya jadi juga itu Pak, kena kita. Iya, kalau berlindung pada bacaan. Cuma kalau auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung, orang aku tak ada, kau yang ada. Coba. Makanya tadi saya ulangi lagi, kata Rasulullah, matikan mutu qabla an tamutu. Maksudnya apa? Matikan diri kau semasa kau hidup, kata Allah.
Ya kan? Insya Allah kau mati nanti dalam keadaan hidup. Coba saya ulangi balik. Matikan dirimu sebelum kau mati. Maksudnya kita ini disuruh Nabi ya mematikan diri, bukan bunuh diri Pak ya. Bu, jangan salah paham. Nanti ada pula yang korban. Ya kan? Matikan dirimu sebelum kau mati. Semasa hidup kita mematikan diri. Kan hidup mematikan diri di masa hidup. Maka kata Allah, ketika kau nanti mati, kata orang, padahal kau hidup. Itu manfaatnya. Jadi rasakanlah. Sekarang ini simpulnya Pak, bukan mempercepat ini, rasakan saja. Kita dengan kaji ini, mari kita membangun rasa di dalam diri kita. Kalau aku tak ada, kau yang ada. Wa huwa ma'akum, aku beserta kamu. Itu saja rasakan. Nah, makanya Pak, haram, aku harus tegas saja. Haram orang sholat kalau yang dia bawa rasa dirinya. Tapi yang kita bawa rasa apa? Rasa ketuhanan itu Pak. Baru dia sinkron, baru dia khusyuk, baru dia sholat enak. Kalau rasa diri kita, keakuan kita itu najis. Najis hukumnya. Iya, nggak usah cerita pahala, malah dosa dapat kau yang sholat itu. Iya kan? Jadi rasa yang dibawa itu rasa ketuhanan itu. Satu contoh. Yuklah kita sama-sama merasakan hidup ini. Ya, hidup ini kan hayat Allah. Yuk kita rasakan ini hidup dia. Rasakan di jasad. Rasakan gitu. Sholat kita rasakan gitu. Coba, pasti ada rasa. Rasakan hidup ini. Kalau ini hayatnya Allah, rasakan saja. Ini bukan hidupku, aku tak ada, kita mati. Ya, rasa inilah rasakan. Maka tubuh itu terasa beda, ada rasa di situ. Ya, kalau dapat Bapak-bapak jemaah sekalian itu rasa, bertahanlah di rasa itu. Rasakan. Begitu. Cuma memang Pak, merasakan sifat Allah yang 7 di diri itu secara teori enak, tuntas. Tapi dalam pengamalan, waduh, ya Allah. Makanya Pak ya, maaf Pak ya, maaf. Kita nih orang sholat begini bisa jadi hakim loh. Tengokin, hancur gitu. Kita tengok orang sholat, awak saja yang betul-betul masih kadang-kadang muncul, kadang-kadang timbul, ya kadang tenggelam, kan gitu ya. Karena makam kita ini kan bukan makam wali, rata-rata kita ini kan makam pahlawan semua. Ya kan gitu kan, makam pahlawan. Nah itu pun matinya mati dibunuh pula itu. Nah jadi ini dia Pak, rasa ketuhanan itu. Ya kalau bisa ya bangun pagi itu Pak. Kan yang tidur tadi kan itulah mati kan. Yang bangun itu Pak, yang bangun itu itulah sifat Allah di diri itu. Maka begitu kita bangun dari tidur, ucapkanlah la ilaha illallah. Sudah? Waktu kita bilang la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, kemana kita memandang kalimat itu? Asyhadu an la atau la ilaha illallah. Pandanglah sifat itu. Bahkan yang mengatakan la ilaha illallah itu kalam siapa? Kehendak siapa? Dia juga kan. Jadi dia yang menyaksikan, dia yang disaksikan. Makanya wajib Pak kita ini kalau dalam anak TK kan bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya kan? Nabi Adam begitu ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Jasadnya pun matanya aktif, kupingnya aktif. Dan dia lihat ke aras tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dalilnya Pak Fajar. Maka bangun tidur tuh kita Pak, itu dulu ucapkan ya. Cuma dialamatkan kemana? La ilaha illallah itu udah tahu lah kita sifat itu tadi dia. Kesitulah alamatkan. Bahkan dia ngomong waktu itu pun
dia. Sudah. Kalau Muhammad Rasulullahnya mana? Sifat yang 7 itu pun itu juga disebut dengan Nur Muhammad. Apa kata Nabi? Man zakarona zakaruka, barang siapa yang ingat kepadaku, kata Rasul, maka dia ingat kepadamu. Kata dijawab sama Allah, barang siapa ingat kepadaku sama juga ingat dengan kepadamu. Tapi nanti kita buka itu ya, antara Allah dan Muhammad itu pada hakikatnya adalah Esa ya. Tapi nggak usah dulu kita buka itu. Yang jelas ketika mengatakan la ilaha illallah, pandang saja sifat yang 7 itu, karena itu juga lah namanya Nur Muhammad. Iya kan? Pada saat Muhammad Rasulullah. Itu juga dia, Pak. Itu juga dia. Nah, ini ku dalamin sedikit. Masih saya kan gini, Ustaz. Supaya ini kan yang apa betul gitu. Kita lakukan yang lainnya mungkin apa ya? Ini yang kita lakukan tiap hari. Iya, memang harus duduk di sini kita, Pak. Udah tahu kita kaji ini. Kalau bersahadat dalam sholat itu, jangankan bersahadat dalam sholat, kalau kita bersahadat harus nampak barangnya, baru syahadatnya sah. Kalau enggak, asyhadu hanya ucapan aja kan. Nah sekarang kan enggak gitu, Pak. Begitu kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nampak barangnya. Ya, coba lihat nih, la ilaha illa Allah, iya kan? Ya, baru Muhammad Rasulullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya kan? Kalau asyhadu itu kan tambahan itu. Kalimat pokoknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya kan? Ini kaji kita ini cepat nih kalau bisa dipahami. Ya, aku bongkar rahasia itu ya. Ada satu paket. Iya. Ini aku bongkar ini ya. La ilaha illallah. Berapa suku kata itu? Yuk kita masukkan sifat 7 situ. Kudrat, iradat, ilmu. La, kudrat. Pas jumlahnya 7 juga ini, Pak. Kudrat, iradat. Kan pas jumlahnya 7 itu, Pak. Artinya apa jumlahnya ini 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suku kata. Iya kan? 7 suku kata. Masukkan 7 sifat itu di situ. Artinya apa, Pak? Diri kita ini sebenarnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bilang Pak Fajar sama Allah, ya Allah, rusak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru rusak usahaku ini. Paham? Ini ilmu ini. Bawa ke dunia kan nggak apa-apa. Tapi dudukkan dulu ini. Ya, la ilaha illa Allah, jumlahnya 7. Kan begitu? Sifat kita itu, sifat Allah tadi juga 7. Artinya sifat 7 itu sama dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau begitu diri kita ini sebenarnya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang berada dalam bentengku, kata Allah, maka aku yang akan melindunginya. Jadi nggak usah pakai dukun lagi. Bilang saja dalam doa, ya Pak Fajar, keluarga sebuah bilang, suka rusak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru rusak usahaku ini. Tidak ada benteng yang kuat, tapi betul-betul diamalkan. Apa mungkin kalimat la ilaha illallah itu rusak? Kalau untuk dinding diri, pagar diri, Pak, tidak usah lagi pakai semar masem lah.
Itu tukang-tukang bakso suka itu. Iya kan? Nah, tetapi kita sudah masuk pada itu, sudah menjadi diri kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7 suku kata. Paham Bapak itu? Bilang Pak, suka rusak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru rusak jasadku ini. Ya, jadi ini artinya Pak, mana mungkin di dunia ini kita diganggu orang. Sudah, inilah ilmu kebal itu. Yang berani ngetes kayak gini Pak Min. Maka sayang tak ada dia. Iya, Ustadz kok nggak berani? Iya kan, berani sih, cuma kan gak enak, malu. Ini dia kalimat itu. Jadi kalau ini yang datang, ini yang pulang, berlaku siksa kubur. Makanya mutu qabla anta mutu, matikan keakuan dirimu. Jangan kau pernah merasa ada. Ya, maka ditekan Nabi lagi, wujudika zambun, wujud kau itu adalah dosa. Ketika kau yang merasa kau sholat, kau membaca Al-Quran, kau yang berzikir, jangankan pahala, malah dosa yang kau dapatkan. Di mana letak dosanya? Sampai dikatakan Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Kalau dia merasa dirinya ada keakuan dia. Ya, ini inti kaji nih Pak. Walaupun kita 2 kali ketemuan, cuma melatih mematikan diri ini, menghilangkan keakuan, tidak seenak mendengar cerita ini Pak. Kadang-kadang kalau sudah datang suatu cerita ya kan, mana ingat kaji. Makanya Pak, kalau dalam mengamalkan kaji ini saya bilang, mau minum teh ini pun ketika ini saya angkat, saya tetap memandang kepada iradat itu. Bukan kehendak saya yang minum, tapi karena Allah titipkan sifat iradat di dalam diri kita, berdasarkan itulah kita minum. Paham? Coba lihat. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu gak ngomong, gak berbuat kalau bukan karena wahyu. Gak mau Nabi itu kayak kita ngomong sembarangan. Konsep hidupnya adalah berdasarkan wahyu, yang diwahyukan. Dia ngomong berdasarkan wahyu, dia berbuat berdasarkan wahyu. Kalau kita kan gak mungkin dapat wahyu. Kalau begitu Bang minta izin, kita berdasarkan apa sekarang ini kita berbuat? Kemana kita pamitannya? Wasilahnya kemana kita? Lihat dari sifat yang 7. Lihat dari sifat yang 7 itu. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ya, dari situlah Pak. Kalaupun bawa mobil itu, bisa kok ngamalkan kaji situ. Tapi jangan dilepas gitu, biarkan dia jalan sendiri. Oh, tak mau aku pulang. Iya kan, udah tinggi kali kajinya itu ya kan. Jangan cuma rasakan waktu memutarnya itu, rasakan kudrat itu. Itunya maksudnya. Ya, kita mengikis keakuan diri, menghilangkan keakuan diri, karena keakuan diri itu adalah sama dengan iblis, sama dengan setan. Nah, kita main kasar-kasar aja. Iya. Nah, sudah berapa lama kita yang mengaku kita keakuan itu? Ya, satu sisi kita bilang kita harus esakan Allah. Apa yang esain Allah? Yang dia ngomong itu aja sudah lama dia mengaku keakuan diri dia. Dia klaim sifat itu dia punya. Gimana itu? Kalau rumah sewa disewa, ya sewa aja, nggak usah dibikin pengumuman di situ. Rumah Pak Ruko, Pak Fajar ku sewa. Tapi Pak, ku bikin spanduk. Ruko ini mau saya jual gitu. Gendeng nggak itu? Ya kalau nyewa-nyewa aja lah, tapi jangan ditulis ruko
ruko ini mau kujual. Dampaknya itu kenapa nih Ustaz? Dia orang nyewa kok rumah orang mau dijual ya. Kan maling itu. Sama dengan orang mengakui sifat Allah itu sifat dia. Oke, saya koma. Silakan yang mau bertanya. Karena kalau nggak bertanya nanti ngantuk ujungnya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau di dalam ilmu tarekat kan dia ada istilahnya zikir. Salah satu kayak zikir 5.000 lah tadi kan. Itu sedangkan di kajian jadi kan matian diri sebelum mati. Begitu. Jadi waktu kita berzikir yang 5.000 itu dia kolbi Ustaz. Jadi kolbi itu kan dia kehendak Allah. Kan itu. Jadi gimana cara kita ini misalkan lah. Oh. Begini. Inilah enaknya mengaji itu. Kalau kita orang tarekat Naqsabandiyah, kita bermain zikir qalb. Ya, dilatih yang pertama. Qalbun itu dia menyebut Allah. Aku sandingkan dulu dengan hadis juga, bunyinya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah terkecuali Allah. Maka kita ukur, Pak, ketika kita berzikir Naqsabandiyah itu, ya, hati-hati. Di mana hati-hatinya? Kadang keakuan diri itu masih ada, merasa kitalah yang menyebut, sedangkan kita nggak ada. Makanya dalam kaifiat 10 itu Pak Fajar, kalau ingat kaifiat 10 sebelum berzikir kan ada. Sebelum ilahi anta maksudi kan kita mutu qabla anta mutu kan. Matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi yang dikaji ini kalau dibawa dalam tarekat Naqsabandiyah, yang menyebut itu jangan lagi kita. Hilangkan kekitaan keakuan kita. Mutlak yang menyebut itu dia. Nah, begitu dia. Dalam mempraktekannya. Kenapa? Kalau masih ada kita, sebiji jaroh pun saya bilang, itu hijab. Itu hijab. Padahal Allah tidak mau menghijab dirinya. Yang menghijab Allah, mendinding Allah itu kita sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kita adakan lagi diri kita, hijablah. Padahal seperti saya bilang tadi, dalam pemahaman kaji ini yang dari awal Allah itu ada sedangkan kita nggak ada. Cuma kadang-kadang kita ini lucu, ya, sudah kita ini tak ada tapi merasa ada. Ini ngeri loh hidup kayak gini, miskin tapi sok kaya, kan aneh itu, Pak. Itu apa? Nah, dari dalam kajian tauhid pun mengajari interaksi sosial. Ya, sama-sama seperti sholat juga ya. Iya. Makanya Pak saya bilang tadi, inilah yang harus betul-betul dipahamin ini. Ya, jangan sampai kita merasa ada. Maka bersyukurlah ya ketika orang tidak melihat dirinya. Dia tidak ketemu dengan dirinya. Tetapi dia ketemu dengan sifat Allah di dirinya. Tak nampaknya lagi Pak dirinya itu. Makanya maaf ketika habis kita sholat, ya, yang kita pahami ini, kita tafakur. Kalau di upacara hening cipta namanya, ya kan, tafakur. Kita pandang, kita rasakan sifat Allah itu. Kita rasakan. Kenapa? Karena Allah itu sangat nyata di dalam diri. Huwal awwalu huwa zahiru wal batinu. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Bang, minta izin Bang supaya enak kaji ini. Abang nampak enggak sifat Allah di diriku ini? Nampak? Ini imajinasi atau fakta? Nyata kan? Maksudku dalam nanti Bapak sholat jangan lagi menghayal. Ngerti? Dalam penggunaannya ini, yang melangkah ini udah, jangan lagi bilang kaki.
Ya bilang aja kudrat. Gitu loh. Itu maksudnya nyata-nyata. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, memang itu kalam-kalam dia. Jangan lagi seolah-olah kita menonton kan imajinasi itu, angan-angan. Enggak, nyata-nyata aja Pak. Allah, kalam-kalam dia, orang kita nggak ada. Berani? Paham tuh? Paham, tapi belum bisa. Jangan bilang payah. Kalau kita payah berarti kita masih merasa ada, makanya kita payah. Nah, karena jujur aja Pak, ini saya terbuka aja, karena sudah lama keakuan itu yang mendominasi di diri. Bagaimana kita untuk yang namanya mau mengusirnya? Tahu kan kasus gerobak pasir kan? Tanah-tanah sisa ditempatin orang itu, di klaim belakangan bikin faktor tua, lalu buat rumah di situ, mau diusir nggak bisa. Ya kalau diungkap sejarah dia nggak bisa nempati itu. Nah inilah yang terjadi pada diri kita. Bahkan coba zolimnya kita selamanya ini, saya katakan apa? Allah kita gaibkan, diri kita yang kita nyatakan. Nggak bisa, itu perbuatan haram itu. Yang nyata itu dia. Orang kita dia dibilang la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun. Itu Pak, maaf minta izin harus hafal itu kalimat gitu itu. Sehingga bila perlu kalau kita misalnya agak-agak lamban gitu ya. Ya kebetulan paketnya udah mau habis, lambat loading gitu kan. Dibaca itulah qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basyirun wala mutakallimun bihaqqin illallah gitu. Ya dibaca-baca itu Pak. Ini supaya enak. Nah, jadi kalau udah dibaca itu, aku tak ada, aku tak berkehendak, aku bodoh, aku mati, aku peka, aku bisu. Ya, aku buta, aku bisu. Oh, ini aku berarti nggak ada. Ya Allah, tengok. Kita akan diberi Allah kemuliaan. Kalau orang udah jadi mayat, Pak, pejabat sekalipun terhina atau mulia? Terhina lah, terhina sekali. Nah jelek-jelek begini kita Pak, jelek-jelek begini kan masih dimuliakan orang. Kenapa kita dimuliakan orang? Karena masih nyata sifat Allah di diri ini. Kalau begitu kita mulia ini karena jilbab yang mahal, baju yang mahal, karena memang gelang itu semua kiri kanan emas, cincin pun semua emas. Lantas berdoa pada waktu wirid, ibu-ibu angkat tangan tinggi-tinggi, ya kan? Dia pun aminnya kuat, biar tengok orang gitu kan. Nah, bukan karena itu kita mulia. Jujur Pak, kita mulia ini sekarang ini karena sifat Allah itu, dan itulah yang ada. Ini Pak, kita ini sarung doang ini, sarung, nggak ada, nggak laku ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi artinya apa Pak? Mari kita lebih menzahirkan nyatanya sifat Allah di diri dan belajar kita menghilangkan diri. Oke. Apa lagi itu? Ya, nggak apa-apa. Ini kan di sifat dia itu ada 7 dari Ustaz. Bukan irodat alim. Tadi kan dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 7 juga Ustaz. Apakah ada pembagian nggak? Misalnya itu di makam irodat atau? Oh enggak begitu. Cukup hanya kita paham sifat Allah itu kan itu di diri, kan begitu. Nah, dirahasiakan Allah, lafaz la ilaha illallah itu pun jumlahnya 7 suku kata. Artinya apa? Kalau kita paham sifat Allah kudrat di diri itu sama dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, kan memandang itu juga. Kan itu yang kita pandangkan. Muhammad Rasulullah pun itu juga yang kita pandangkan. Kalau begitu, hakikat diri kita bertuliskanlah, paham? Nah, gitu dia. Maka ini bagus diamalkan. Misal, ya namanya kenapa zaman sekarang ini, tapi dengan dasar kehendak dia juga, iya kan? Kata Nabi,
ya, berdasarkan diskusi itu, barang siapa yang berada dalam benteng Allah, ya, maka aku yang memeliharanya. Maka salah satu amalan Rasulullah yang tidak ditulis, dia menjadikan bahwa memandang dirinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka bagaimanapun dia dikejar dari negeri Taif, bersembunyi di Bukit Tursina, di Gua Sur maksud saya, ketika dia dijadikan bahan undian mau dibunuh dengan Suraqah, dia tetap dalam lindungan Allah. Maka bilang kepada kita semua ini, ya Allah, suka rusaklah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, barulah rusak diriku ini, ya kan? Nah, kalau sudah itu jadi diri, Pak, ya aku pikir memang Joshua nggak belajar ini, dia maka jebol, dia ditembak itu. Ya, kalau sudah itu jadi kalimat kita, Pak, waduh. Ya, jadi kalau belum jadi itu kita, makanya aku ketawa, Pak, melihat bendera tulisan itu. Iya kan? Tadi kan aku ngotol kan di jalan, tulisan di mobil, di belakangnya itu kan kadang pakai pedang lagi, untuk apa itu? Kan kena jorok, kena hujan. Dengan itu, tempatkan lafaz itu menjadi diri. Itu aku, kata Allah. Jadi harus begitu. Jadi kalau udah duduk di situ, ya Allah, selamatlah kita dunia akhirat. Tapi pahami, Pak. Iya kan? Iya. Itu kalau andai kata kita kan yang sakit pada saat sakit itu, yang sakit jasad. Nah itu dia. Ya nggak apa-apa. Ya begitu faktanya kan, Pak. Iya. Selamanya ini demam, berarti yang demam Tuhan gitu. Iya kan? Atau Muhammadnya begitu. Dia begini, Pak. Inilah membuktikan bahwa kita masih dominan, Pak. Dominan keakuan itu. Kalau nggak dominan, kan ada Nabi Allah Ayub kan? Kan busuk semua badannya kan. Doanya sama Allah kan hanya, ya Allah, jangan sampai lidahku pun busuk, aku nanti tak bisa menyebut asma-Mu. Kan itu doa dia. Nggak dirasakan dia kan rusak itu, karena dia menganggap, melihat bukan itu dirinya. Jadi artinya kalau sudah menyatu itu nggak ada. Ya. Ya begitulah, Pak. Ya kan, rasio Bapak terus main itu kan. Aku takut yang lain-lain nanti. Ya pelan, maksudku kita naik sama, turun sama dulu ya. Nah, tapi kalau ada kayak gitu, Pak, itu modelnya paksa kita musyawarah berdua. Ya, itu makanya sering saya bilang sama jemaah di rumah, tega kalian ya, dalam 1 minggu kalian tinggalkan aku. Maksud saya dapat kaji kayak gini, Pak, dipahami, diamalkan. Itu nanti, Pak, ilmu ini ilmu hidup. Ada sesuatu yang Bapak temukan gitu loh. Satu contoh, Pak, ini pengalaman saya ya, Pak ya. Tapi kalau belum bisa jangan dipahami ya. Kata kalimat itu begini, Pak, kau harus jadi Allah kalau mau ketemu Allah. Gitu Pak Fajar kalimatnya. Ini kan kalau didiamin kan bahaya ini kan. Tentu pengalaman spiritual ini carilah guru. Siapa guru kita? Diskusi, bukan apa-apa, enggak kok. Zaman sekarang enak kok, enggak perlu jumpai guru. Telepon aja. Ustaz, minta izin Ustaz, ada pula begini kejadian. Kira-kira begitu, selesai. Nah, kenapa? Sama kita mengaji begini, tapi ada yang ini sudah naik. Ya kan, ada yang tetap di situ aja dia. Nggak sama itu. Ya beda. Kira-kira begitu. Ya Pak ya, jadi kita naik sama aja nanti. Apa mau tanya? Karena definisinya nggak nanya, hanya 2 kemungkinan. Paham, 1, yang kedua sama sekali nggak paham. Sehingga nggak ada bahan yang mau ditanya.
Silakan. Ustaz, lebih supaya jadi yang kita pada salat itu kan dalam ada kan ada selawat nabinya itu. Nah itu pada selawat itu kan Muhammad dan Ibrahim. Begini dia, ini panjang ini penjelasannya. Karena ma awalu khalaqallahu qabla al-asya. Kan ditanya Jabir, ya Muhammad yang di Mekah ini, apa yang mula-mula diciptakan Allah? Maka jawab Nabi Muhammad, nur nabiyuka. Nabi Muhammad pun menjawab, nur nabiyuka, nur nabimu. Nah, jadi begini ceritanya. Allah mau dikenal, diciptakanlah namanya Allah. Terus Allah mau dikenal, diciptakannya lah nur Muhammad. Nabi Muhammad di Makkah belum ada, ya kan? Belum ada nur Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi lagi dalam sebuah hadis, ana minallah, saya dari Allah, kata Nabi. Nur tadi ya, ana minallah wal mu'minina minni, dan orang-orang mukmin itu berasal dari nurku. Sudah. Singkat cerita Pak, lahirlah Nabi sebelum Adam. Nur Muhammad kan sudah ada, Adam, Idris, sampai kepada Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir 25. Dah, di dalam batin Muhammad bin Abdullah tetap nur Muhammad. Dari nur Muhammad ke Adam, nur Muhammad juga di diri dia sampai kepada Nabi. Bapak bilang tadi dalam sholat ada Nabi Ibrahim. Nah, maaf, meninggallah Nabi Muhammad di Madinah itu sekarang kuburannya, kan begitu? Kemana pergi nur Muhammad itu Pak? Kemana pergi nur Muhammad itu? Dia masuklah ke hati orang-orang mukmin yang mengenal dia. Paham Bapak maksudnya itu? Berarti di dalam Nabi Ibrahim pun nur Muhammad juga. Jadi kita juga semua gitu. Iya. Bagi yang mengenal dia. Tapi kan udah tinggi kali nih. Kita ke dasar dulu balik ya. Kita ada satu paket tadi ya. Iya. Ya kita ke dasar dulu. Ya, bisa nggak kita sekarang ini merasakan kita ini nggak ada, yang ada nih dia gitu loh. Itu aja dulu. Ya kan? Nah, yang ada nih dia. Oh, gitu dia. Itu saja dulu Pak. Nggak usah dulu sampai ke situ. Nah, karena ada cerita khusus itu nanti dia cara penyampaiannya. Namun yang jelas dikatakan Rasulullah, binasalah hidup seseorang ya, walaupun dia hidup ribuan tahun, tapi hidupnya akan sia-sia kalau dia tidak mengenal Allah. Sia-sia hidupnya. Seberapa banyak pun amalnya tidak digubris oleh Allah. Ya, ingatlah kisah Bal'am itu. Ya, kemudian kaitkan nanti dalam surah Al-Isra ayat 72 itu. Mangkana hajihi a'ma bahwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia tak mengenal aku, maka di akhirat pun dia tidak akan kenal aku, dan dia adalah orang yang tersesat. Ya, yang kunilai kepada hamba itu adalah hatinya. Bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi hatinya. Tentu hati yang dimaksud itu hati yang ma'rifah kepada Allah, yang mengenal Allah. Ya, awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Nah, kita kadang-kadang Pak, kita kaitkan dengan kaji kita tadi Pak Fajar, kita seringlah bilang, yuk serahkan diri sama Allah. Sekarang bagaimana memahami itu Pak? Minta izin Pak Ampal, bagaimana lagi kita memahaminya? Kaji tadi kita udah nggak ada, yang ada dia. Terus kalimat selamanya ini serahkan diri sama Allah.
Ya, kan gitu dia kan. Serahkan diri pada Allah. Diri yang mana mau diserahkan? Atau bagaimana sebenarnya memahami penyerahan diri itu? Ya kan? Karena arti agama juga berserah diri. Nah, berserah diri kalau kita memahami secara syariat, ada diri kita ada, serahkan. Kan gitu kan? Nah, sekarang kita nggak ada. Jadi serahkan diri itu memahaminya secara hakikat, ya, serahkan diri artinya apa? Kita tak ada, yang ada Allah. Itulah serah diri. Kita nggak ada, yang ada Dia semata. Itulah makna berserah diri sama Allah. Maka untuk bisa berserah diri sama Allah harus mengenal Allah. Nah, saya pikir nggak ada yang aneh dalam kaji ini. Kan nggak ada yang aneh kan? Menurut saya. Nah, tapi jujur saya sampaikan, Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, pahami inti dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Ya, barang siapa mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Ya, dari sini dapatlah kita memahami bahwa Allah yang ada, kita tidak ada. Ya, sudah saya jelaskan itu tadi. Karena saya nggak berani banyak-banyak ngasih materi, Pak. Ya, jadi kesimpulannya begini, paham yang kita dapat, ya maaf Pak, supaya jangan salah kita, paham yang kita dapat dari majelis malam hari ini, itulah hakikat mursyid. Itu mursyid itu, Pak. Kalau mursyid kan secara syariat ada guru kita gitu ya. Itu tetap syariat. Tapi ilmu yang Bapak pahami itulah mursyid. Itulah hakikat mursyid. Nah, kalau begitu yang memahami itu mursyid. Kalau begitu mursyid yang hakiki itu siapa? Nah, balik ke situ dia. Makanya asik ngaji ini. Kalaupun kita buka bab yang lain, keterkaitannya di situ. Kembali. Makanya ini saya katakan tadi dasar pokok. Jadi pokok, dan biasanya memang harus diulang dulu untuk mengingatkan seperti itu. Iya. Ingat Pak, syariat tanpa hakikat batal. Ya. Kalaupun nanti pada akhirnya kita udah mahir di hakikat, tapi syariat jangan tinggal. Nggak boleh. Itu etikanya. Syariat tanpa hakikat batal, hakikat tanpa syariat sia-sia. Sama-sama nggak berguna. Ya, jangan nanti kalau begitu aku tak ada, kalau gitu nggak sholat, ngapain aku lagi sholat? Kan gitu. Ya, jangan salah memahaminya. Ya, sejalan dengan kita mengamalkannya, memahaminya, ya biasa-biasa saja. Ya, cuma saya mau ini kaji, tolong jangan dipikirkan, ya jangan dipikirkan, tapi dirasakan, ya. Aku rasa kalau ini bisa kita bangun di diri rasa ketuhanan itu, Pak. Ya, aku bercerita lah ya. Ketika Rasulullah ke Taif, kan diusir, bersembunyilah bersama Abu Bakar di sebuah gua. Gua itu lebih kurang besarnya kayak ruangan ini. Artinya kalau ada orang masuk, nampak orang di dalam. Yang terjadi pada waktu itu kan Abu Bakar ketakutan. Karena kejaran orang kafir itu targetnya tangkap Muhammad hidup atau mati. Ya, Abu Bakar ketakutan walaupun dia melindungi Abu Bakar. Nampak Rasulullah, Abu Bakar ketakutan karena dia pucat berkeringat dingin. Ya, kata Rasulullah, Pak, coba lihat ini. La takhab wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar. Allah beserta kita. Coba, kesadaran apa itu? Kesadaran tentang keberadaan Allah dalam dirinya. Ya, bisa merubah
rasa ketakutan menjadi berani. Itu satu. Ketika Rasulullah di kota Mekah, siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Berapa Avanza itu sekarang? Coba dikali-kali lah, tanya dulu di Arab berapa seekor unta. Kan gitu. Suraqah seorang preman besar, dia berharap dia mendapatkan Rasulullah. Ya, karena dia preman, ketua OKP kalau sekarang ini. Nggak ada ketua OKP sini kan. Salah paham pula. Sudah apa yang terjadi? Jumpa Suraqah, dia sedang istirahat di sore hari, dicabutnya pedangnya, ditaruh ke leher Rasulullah. Saking tajamnya pedang itu, kulit arinya ini luka waktu diletakkan begini. Apa kata Suraqah? Ya Muhammad, siapa yang bisa menolong kau? Artinya apa? Matilah kau ini, kira-kira begitu kalau bahasa kita. 3 kali disampaikannya, siapa yang bisa menolongmu ya Muhammad? Jawab Rasulullah, ya, dia katakan 3 kali diucapkan Rasulullah. Muncul, bukan dia yang mengucapkan itu. Kalam siapa kan gitu? Allah. Dia katakan Allah, Allah. Ternyata punya energi. Suraqah itu yang begitu gagahnya, lemas, tiba-tiba pedangnya jatuh. Kira-kira kalau besok ada razia, tahan polisi, mana SIM, STNK gitu, diam aja gitu. Allah, gitu. Kira-kira selamat nggak itu ya? Maksud saya jangan kurang kerjaan, iya kan? Jangan gitu. Itu ada makomnya, ada kaji khususnya. Nah coba, yang terbangun di diri Rasulullah itu, ya dia sendiri pun beriktikad bukan dia. Maka ilmu yang kita kaji inilah ilmu wali-wali Allah. Duduk kaji ini Pak, walaupun orang tua keluarga kita, istri kita enggak mengatakan kita wali selain dari wali nikah, ya kan? Tapi kita di hadapan Allah, innal auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada beban itu Pak. Kita ini Pak punya problema hidup karena keakuan. Sudah. Dan kita tidak sadar kalau masalah yang kita hadapi itu, ya kan, itu hanya di akal. Nggak, jangan masukkan ke diri. Kita kan kalau ada masalah kan, waduh, masuk ke diri. Ya, kurus kering awak ya kan, memikirkan masalah itu. Katakan aja masalah itu cukup di dalam pikiran. Jangan masuk ke dalam tubuh, nggak boleh. Tapi kalau kaji kita ini Pak harus masuk, gitu.